Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Sukses. Oke, masih semangat belajar ya? Meskipun di rumah, kalian harus tetap rajin belajar. Karena untuk menjadi anak yang hebat, anak yang pintar, harus tetap rajin belajar. Pada pertemuan pertama ini, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Bu Siti Masruroh, yang biasa dipanggil Bu Ruroh, akan mengajarkan matematika untuk kelas 5. Oke, kita mulai pelajarannya. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar tentang matematika pada bab penjumlahan pecahan. Anak-anakku, pada bab penjumlahan pecahan, kita akan belajar tentang penjumlahan pecahan biasa, penjumlahan pecahan campuran, penjumlahan pecahan desimal, dan penjumlahan berbagai bentuk pecahan. Namun, kali ini kita akan belajar penjumlahan pecahan biasa dan penjumlahan pecahan campuran. Sudahkah kalian mengenal berbagai bentuk pecahan? Berikut ini adalah berbagai bentuk pecahan. Yang pertama, pecahan biasa, contohnya 2/3. Pecahan campuran, contohnya 2/3/5. Pecahan desimal, contohnya 0,5, dan persen, contohnya 6%. Yang pertama kita pelajari adalah penjumlahan pecahan biasa. Jadi, kita harus tahu apa itu pecahan biasa. Pecahan biasa adalah pecahan yang dapat ditulis dalam bentuk A per B, di mana A dan B merupakan bilangan bulat, dan B tidak sama dengan 0. Jadi, A per B adalah bentuk pecahan biasa dengan A sebagai pembilang dan B sebagai penyebut. Untuk menjumlahkan pecahan biasa, kita perlu mengetahui bagaimana cara menjumlahkan pecahan biasa. Pecahan biasa terdiri dari pecahan dengan penyebut yang sama dan pecahan dengan penyebut berbeda. Cara menjumlahkan pecahan dengan penyebut yang sama yaitu jumlahkan pembilang pecahan, penyebut tetap, penyebut tidak ikut dijumlahkan. Sedangkan cara menjumlahkan pecahan dengan penyebut berbeda yaitu ubahlah penyebut setiap pecahan menjadi KPK dari penyebut-penyebutnya, lalu sesuaikan pembilangnya. Jika kita sudah menyamakan penyebutnya dan menyesuaikan pembilangnya, baru kita menjumlahkan pembilang pecahan dan penyebut tetap. Ingat, penyebut tidak ikut dijumlahkan. Saya sekarang akan menjelaskan penjumlahan pecahan penyebut yang sama. Contoh 1. 2/8 ditambah 3/8. Bisa dilihat bahwa penyebutnya sudah sama, yaitu 8. Jadi, kita bisa langsung menjumlahkan pembilangnya. 2 ditambah 3 sama dengan 5/8. Contoh 2. 4/18 ditambah 2/18. Bisa dilihat bahwa penyebutnya sudah sama, yaitu 18. Jadi, 4 ditambah 2 sama dengan 6/18. Bentuk 6/18 dapat kita ubah menjadi bentuk yang paling sederhana dengan cara membagi pembilang dan penyebut dengan FPB dari keduanya. FPB dari 6 dan 18 adalah 6. Jadi, angka 6 dan 18 masing-masing dibagi 6 sama dengan 1/3. Jadi, 4/18 ditambah 2/18 sama dengan 1/3. Bagaimana anak-anak? Mudah bukan cara menjumlahkan pecahan dengan penyebut yang sama? Selanjutnya, kita akan belajar penjumlahan pecahan dengan penyebut berbeda. Contoh 1. 1/2 ditambah 1/3. Bisa dilihat bahwa penyebutnya tidak sama. Jadi, langkah yang pertama, kita harus mencari KPK dari penyebut tersebut, yaitu KPK dari 2 dan 3. Kelipatan 2 adalah 2, 4, dan 6. Kelipatan 3 adalah 3,
6, dan 9. Jadi, dari kelipatan-kelipatan angka 2 dan 3, ada angka yang sama yaitu angka 6. Jadi, KPK dari 2 dan 3 adalah 6. Penyebut baru dari 1/2 ditambah 1/3 adalah 6. Angka 2 sebagai penyebut untuk menjadi 6 harus dikalikan 3. Jadi, pembilangnya juga harus dikali 3. 1 kali 3 sama dengan 3. Angka 3 untuk menjadi 6 dikalikan 2. Jadi, pembilangnya juga dikalikan 2. 1 kali 2 sama dengan 2. Selanjutnya, 3 ditambah 2 sama dengan 5/6. Contoh 2. 3/8 ditambah 2/6. Penyebutnya berbeda, jadi kita harus mencari KPK dari 8 dan 6. Kelipatan dari 8 adalah 8, 16, 24. Kelipatan dari 6 adalah 6, 12, 18, 24. Angka yang sama yaitu angka 24. Jadi penyebutnya adalah 24. Angka 8 untuk menjadi angka 24 harus dikali 3. Jadi penyebut pembilangnya juga harus dikalikan 3. 3 kali 3 sama dengan 9. Angka 6 akan menjadi 24 dikalikan 4. Jadi angka 2 juga harus dikalikan 4. Hasilnya 8. Kemudian pembilangnya dijumlahkan. 9 ditambah 8 sama dengan 17/24. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang penjumlahan pecahan campuran. Perhatikan aturan berikut ini. Yang pertama, ubahlah pecahan campuran menjadi bentuk pecahan biasa terlebih dahulu. Yang kedua, pastikan penyebut kedua pecahan sama. Jika tidak sama, samakan penyebut terlebih dahulu. Jumlahkan kedua pecahan. Kemudian sederhanakan pecahan dan terakhir ubah menjadi pecahan campuran. Contoh 1. 2/1/5 ditambah 2/3. 2/1/5 adalah pecahan campuran. Jadi kita harus mengubah menjadi pecahan biasa. Caranya yaitu 2 dikalikan 5 ditambah 1. 2 kali 5 hasilnya 10 ditambah 1 sama dengan 11/5. 2/1/5 dirubah menjadi pecahan biasa menjadi 11/5 ditambah 2/3. Penyebut dari pecahan tersebut belum sama, maka harus dicari KPK-nya terlebih dahulu. KPK dari 5 dan 3. Kelipatan 5 adalah 5, 10, 15. Kelipatan dari 3 adalah 3, 6, 9, 12, 15. Angka yang sama yaitu angka 15. Jadi penyebutnya adalah 15. 5 untuk menjadi angka 15 dikalikan 3. Jadi angka 11 juga dikalikan 3. 11 kali 3 sama dengan 33. Penyebut 3 untuk menjadi 15 dikali 5. Jadi pembilangnya juga dikali 5. 2 kali 5 sama dengan 10. 33 ditambah 10 sama dengan 43/15. Pecahan 43/15 harus dirubah kembali menjadi pecahan campuran. Caranya 43 dibagi 15 sama dengan 2 sisa 13. Jadi bentuk 43/15 bisa dirubah menjadi 2 13/15. Kalian bisa menjumlahkan pecahan campuran dengan cara yang lain. Seperti contoh berikut. 2/1/5 ditambah 2/3 sama dengan 2 ditambah 1/5 ditambah 2/3. Pecahan dijumlahkan terlebih dahulu. Karena penyebutnya belum sama, maka harus disamakan dengan mencari KPK-nya. KPK dari 5 dan 3 adalah 15. 5 untuk menjadi angka 15 dikalikan 3. Jadi
angka 1 juga dikalikan 3, hasilnya 3. Penyebut 3 untuk menjadi 15 dikalikan 5. Jadi pembilangnya juga dikalikan 5. 2 kali 5, 10. Hasilnya 2 ditambah 13 per 15 sama dengan 2, 13 per 15. Contoh 2. 8 1 per 6 ditambah 1 5 per 7. Kedua-duanya adalah pecahan campuran, maka harus dirubah menjadi pecahan biasa. 8 kali 6 sama dengan 48 ditambah 1 sama dengan 49 per 6. 1 5 per 7 menjadi 1 kali 7 sama dengan 7 ditambah 5, 12 sama dengan, karena penyebutnya belum sama, maka harus dicari KPK-nya terlebih dahulu. KPK dari 6 dan 7 yaitu 6 kelipatannya adalah 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42. Kelipatan dari 7 adalah 7, 14, 21, 28, 35, 42. Angka yang sama yaitu angka 42, maka penyebutnya adalah 42. 6 untuk menjadi angka 42 dikali 7, maka 49 juga harus dikalikan 7, hasilnya 343. 7 untuk menjadi angka 42 hasilnya harus dikalikan 6, maka 12 juga dikali 6, hasilnya 72. Jadi 343 ditambah 72 hasilnya 415. 415 per 42 dirubah menjadi pecahan campuran. Caranya 415 dibagi 42 sama dengan 9, sisa 37. 415 per 42 menjadi 9, 37 per 42. Jadi 8 1 per 6 ditambah 1 5 per 7 hasilnya 9, 37 per 42. Bagaimana anak-anak? Paham ya semuanya? Sudah paham ya anak-anak? Untuk selanjutnya, kalian bisa mengerjakan soal-soal latihan yang ada di buku. Cukup sekian, mohon maaf apabila ada kesalahan. Tetap semangat belajar dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.